Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa kalau ketemu orang, kita refleks mengulurkan tangan untuk berjabat? Dari mana kebiasaan ini berasal? Kenapa bukan menyentuh bahu, menepuk kepala, atau gerakan lainnya? Jadi gini ceritanya. Dulu, di zaman kuno, hidup itu keras. Banyak orang hidup dalam ketakutan karena peperangan, perampokan, dan pengkhianatan. Setiap kali bertemu orang asing, rasa curiga pasti muncul. Orang ini datang dengan niat baik atau malah membawa senjata? Nah, untuk menunjukkan bahwa mereka datang dengan damai, orang-orang mulai mengulurkan tangan kanan mereka, karena kebanyakan orang menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Dengan menunjukkan tangan kosong, mereka ingin berkata, "Tenang, aku nggak bawa senjata. Aku bukan musuh." Beberapa budaya bahkan punya versi unik dari kebiasaan ini. Suku-suku di Eropa dulu, misalnya, menggoyangkan tangan saat berjabat untuk memastikan nggak ada belati kecil yang tersembunyi di lengan baju. Sementara itu, di beberapa suku Afrika, orang saling menepuk tangan atau menyentuh lengan sebagai tanda persahabatan. Di Romawi kuno, jabat tangan juga punya makna politik. Para senator dan jenderal akan berjabat tangan saat membuat kesepakatan. Itu menjadi simbol janji yang dipegang teguh. Jika seseorang melanggar kesepakatan setelah berjabat tangan, dia bisa kehilangan kehormatan, bahkan nyawanya. Seiring waktu, kebiasaan ini berevolusi. Di abad pertengahan, para ksatria dan bangsawan menggunakan jabat tangan sebagai tanda kepercayaan. Jika seorang ksatria menerima jabat tangan, itu artinya dia percaya bahwa lawannya tidak akan menyerangnya secara diam-diam. Bahkan dalam beberapa budaya, cara seseorang berjabat tangan bisa menunjukkan status sosial. Ketika dunia semakin modern, jabat tangan menjadi bagian dari etika bisnis dan profesionalisme. Dalam dunia diplomasi, jabat tangan antar pemimpin negara bisa memiliki makna yang sangat besar. Bayangkan ketika dua negara yang berseteru akhirnya berdamai, satu jabat tangan bisa menjadi simbol dari kesepakatan besar yang berdampak pada jutaan orang. Namun, menariknya, di beberapa negara, jabat tangan bukanlah bentuk salam utama. Di Jepang misalnya, orang lebih memilih membungkuk sebagai tanda hormat. Sementara di beberapa wilayah Timur Tengah, menyentuh dada dan memberikan senyum sudah cukup sebagai tanda persahabatan. Di dunia modern, jabat tangan sempat mengalami perubahan akibat pandemi. Banyak orang beralih ke cara lain, seperti mengatupkan tangan di dada, memberi salam dengan siku, atau sekadar melambaikan tangan. Tapi begitu keadaan membaik, jabat tangan kembali menjadi kebiasaan karena sudah mendarah daging dalam budaya sosial manusia. Jadi, lain kali kamu berjabat tangan, ingatlah bahwa itu bukan sekadar formalitas. Itu adalah warisan dari zaman ketika kepercayaan harus dibangun dari awal hanya dengan satu genggam